Welcome to the World Class Islamic Education Center. We provide learning excellences and innovations. Explore more creativity in a playful learning environment. Boost up skills with smart digital school. Actualize students as future Islamic leaders through character building and worship habituation. Join now. Memberi hadiah kepada anak dalam rangka mengawal anak itu rajin sholat, nggak apa-apa. Tadi dalam perbedaan akidah ini sangat fatal sekali. Benar di atas jalur Islam atau keluar dari itu. Allah akan memudahkan baginya jalan untuk mendapatkan surga Allah. Dari cara bersikap itu harus benar-benar ditanamkan. Anak ini santun, sopan, beradab, ngerti unggah-ungguh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Direktur Lembaga Pendidikan Islam, Asisten Direktur 1, 2, 3 Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang, segenap pimpinan di Satuan Pendidikan Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang dan Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang. Yang terhormat pengurus Majelis Orang Tua Siswa TK, SD, SMP, dan SMA Islam Sabilah Malang Boarding School, serta paguyuban Sekolah Islam Sabilah Malang yang berbahagia. Jamaah Majelis Zikir Bina Kolbu Sabilah Malang, dan yang terkhusus yang kami muliakan Bapak Syadili, pengasuh Pondok Pesantren Salaf Al-Quran Asyadili, Sumber Pasir Pakis, Kabupaten Malang, dan para hadirin dan hadirat, mustami'in mustami'at, jamaah Majelis Zikir Bina Kolbu Sabilah Malang. Syukur Alhamdulillah, pada hari ini Sabtu 21 Agustus 2021, kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara Majelis Zikir Bina Kolbu Sabilah Malang yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang serta Majelis Orang Tua Siswa Sekolah Islam Sabilah Malang. Salam, marilah kita haturkan, marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga sholawat tersebut menjadikan kita berhak mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, para hadirin, hadirat jamaah Majelis Zikir Bina Kolbu Sabilah Malang, tentunya masih ingat jargon yang biasanya kita ikuti bersama ketika kita mengikuti Majelis Zikir Bina Kolbu Sabilah Malang. Nah, perlu kami ingatkan, saya akan mengucapkan Majelis Zikir, panjenengan semua menjawab Bina Kolbu Sabilillah. Baik, are you ready? Baik. Ready? Silakan semuanya menyalakan telepon dengan menjawab apa yang saya sampaikan. Wahid Isni Plaza. Majelis Zikir Sabilillah. Kolbu Sabilillah. Semangat kalian, semangat semua adalah sukses kami. Baik para hadirin jamaah Majelis Zikir Bina Kolbu Sabilah Malang, saya Yahya
salah satu guru di Sekolah Islam Sabilah Malang akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan istighotsah, yang ketiga pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan yang keempat laporan penyelenggaraan Bina Qalbu Sabilah Malang, yang kelima sambutan Direktur Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang, yang keenam Mau'idatul Hasanah, dan yang ketujuh season tanya jawab, yang kedelapan doa dan doa. Baik para hadirin jamaah Majelis Zikir Bina Qalbu Sabilah Malang, marilah kita buka acara Parenting Islami Majelis Zikir Bina Qalbu Sabilah Malang dengan bacaan Ummul Quran, dengan harapan semoga langkah kita, amalan kita diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Ala hadin niyat as-salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selanjutnya pembacaan istighotsah yang kali ini akan dipimpin oleh Fadilatul Ustadz Bapak Sofyan Afandi MHI. Beliau adalah salah satu guru Sekolah Islam Sabilah Malang yang ditugaskan di SMP Islam Sabilah Malang. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Jamaah Majelis Zikir Bina Qalbu Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, mari kita beristighotsah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menimba ilmu, kita berharap semuanya yang kita niatkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari diikuti bersama-sama dengan hikmat dan khusyuk di tempatnya masing-masing. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وإلى الملائكة المقربين والكروبيين والروحانية والشهداء الصالحين وآل كل أصحاب كل وإلى السلام وما تنزل بينهما من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح ساداتنا وموالينا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتبع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح مؤسس المدرسة سبيل الله موجز دعوات الشيخ يحيى طلحة حسن وغيرهم غفر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقضاء الحاجات وتنزيل البركات ودفع البليات وطلب الرضا الله تعالى ومن الدعاء والقبول بجاه سيد الرسول وعلى هذه النية ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. يا الله يا قديم 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 يا سميع يا بصير 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 يا عليم يا خبير 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 يا قوي يا متين 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 يا الله ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا الله يا مبدئ يا خالق 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 يا عظيم يا كريم 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 يا عزيز يا حكيم 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 يا عزيز يا حكيم
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله أنت ربنا أنت مولانا فاستجب لنا دعاءنا وأعطنا سؤلنا إنك على كل شيء قدير. Monggo Bapak Ibu, kita haturkan semua hajat kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah menerima dan pasti mengabulkan doa kita. Dipersilahkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas bacaan istighosah yang dipimpin oleh Bapak. Baik, jamaah Majelis Zikir Bina Qalbu Sabilah Malang, perlu kami sampaikan kembali bahwasannya presensi kehadiran dalam paranting Islami Majelis Zikir Bina Qalbu Sabilah Malang, di samping kami sudah mencantumkan di kolom chatting Zoom Meet ini, ada juga di grup kelas masing-masing. Sekali lagi kepada paguyuban wali siswa Sekolah Islam Sabilah Malang untuk presensi kehadiran dalam acara Parenting Islami Majelis Zikir Bina Qalbu Sabilah Malang ini sudah kami sediakan di kolom chat ini dan ada juga di grup kelas masing-masing. Baik, para hadirin hadirat mustami'in mustami'at jamaah Majelis Zikir Bina Qalbu Sabilah Malang. Acara berikutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang kali ini akan disampaikan oleh Ananda Muhammad Sifu Putra Agung. Ananda adalah siswa kelas 10 SMA Islam Sabilah Malang. Kepada Ananda Muhammad Sifu Putra Agung, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila samud akhahum salihah qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Qad ja'atkum
من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تأسوا في الأرض مفسدين واذكروا آلاء الله ولا تأسوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyahidin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ananda Muhammad Sifo Putra Agung yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga bacaan tadi bermanfaat kepada sang pembaca dan semua yang hadir pada parenting Islami Majelis Zikir Bina Qalbu Sabilah Malang. Semoga kita semuanya mendapatkan irham Nabil Quran. Baik, jamaah Majelis Zikir Bina Qalbu Sabilah Malang, sebelum acara berikutnya, untuk menghangatkan suasana pada Majelis Zikir Bina Qalbu Sabilah Malang, mari kita berjargon dulu. Saya mengucapkan Majelis Zikir, panjenengan bersaut Bina Qalbu Sabilah. Majelis Zikir
Inna qalbu Baik jamaah Majelis Zikir Bina Kolbu Sabilah Malang, acara berikutnya yaitu laporan penyelenggaraan Bina Kolbu Sabilah Malang oleh Asisten Direktur 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa yang terhormat Ketua Dewan Pembina Yayasan Sabilah Malang, Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Rofiuddin MPD. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Ibrahim Babatal MPD. Yang terhormat Asisten Direktur 1 LPI Sabilah Malang, Bapak Profesor Dr. Haji Abdurrahman Asari MPD MA. Yang terhormat Asisten Direktur 2 LPI Sabilah Malang, Bapak Dr. Andes Muhammad Isom Iksan MPD. Kami muliakan Bapak Kiai Haji Abdul Mu'im Sadili, pengasuh Pondok Pesantren Salaf Al-Quran di Pasir Pakistan pada majelis mengenal pimpinan LPI Malang dari Satuan Pendidikan TK, SD, SMP Islam Sabilah Malang, dan SMA Islam Sabilah Malang Boarding School. Yang terhormat pengurus Majelis Orang Tua Siswa MOS dan segenap orang tua siswa Sekolah Islam Sabilah Malang. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah SWT kali kita haturkan atas nikmat tiada tara yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kesempatan untuk bersilaturahim dan melaksanakan majelis zikir Bina Kolbu dengan tema mengantarkan anak cinta Al-Quran. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita menemukan jalan terang menuju ridho Allah SWT dengan syariat Islam yang rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan hadirin jamaah majelis Bina Kolbu ini pada hari akhir nanti mendapatkan pertolongan syafaat dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, kami haturkan banyak terima kasih kepada para jamaah majelis zikir Bina Kolbu LPI Sabilah Malang. Semoga keikhlasan, ketulusan para jamaah dalam mengikuti kegiatan ini dicatat oleh Allah sebagai amalan yang soleh-solehah. Seperti kita ketahui, majelis zikir Bina Kolbu orang tua siswa Sabilah Malang dilaksanakan 1 bulan sekali setiap minggu. Pada tahun pelajaran yang lalu kegiatan ini dilaksanakan via YouTube LPI Sabilah Malang. Namun ini kegiatan majelis zikir Bina Kolbu dilaksanakan secara live Zoom dan tercipta interaksi yang bagus, yang akrab antara hadirin, panitia maupun narasumber. Bersama ini kami laporkan keikutsertaan orang tua siswa dalam majelis zikir Bina Kolbu bulan Juli 2021 sebagai berikut. Tingkat keikutsertaan orang tua wali siswa zikir Bina Kolbu pada bulan Juli 2021 untuk Islam Sabilah Malang 58%, untuk SD Islam Sabilah Malang 41%,
Untuk SMP Islam Sabilah Malang 17%. Untuk SMA Islam Sabilah Malang Boarding School 10%. Total 31%. Kami atas nama FPI Sabilah Malang dan panitia penyelenggara Majelis Zikir Bina Qalbu orang tua siswa Sabilah Malang menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua orang tua siswa yang istiqomah dalam mengikuti kegiatan ini. Semoga ilmu yang didapatkan merupakan ilmu yang menyejukkan dan mencerdaskan serta bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mendidik anak-anak kita siswa sabilillah. Kami berharap keikutsertaan orang tua pada kegiatan Majelis Zikir Bina Qalbu semakin meningkat. Oleh karena itu, mohon bantuan dan dukungan kepala sekolah dan MOS di Satuan Pendidikan, TK, SD, SMP Islam Sabilah Malang, dan SMA Islam Sabilah Malang Boarding School untuk selalu memberikan motivasi dan menyebarluaskan informasi Majelis Zikir Bina Qalbu kepada orang tua wali siswa lain yang saat ini mungkin belum bisa bergabung. Semoga amalan Bapak dan Ibu diterima oleh Allah SWT. Semoga Majelis Zikir Bina Qalbu menjadi majelis silaturahim, jadi majelis ilmu, di samping menjadi majelis itu sendiri mengantarkan keluarga kita menjadi insan yang diberikan kepada Allah SWT, kesolehan akhlak putra putri kita, kesuksesan pendidikan putra putri kita, dan keberkahan bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Wartono MPD, Asisten Direktur 3 yang telah menyampaikan laporan penyelenggaraan oleh Majelis Zikir Bina Qalbu Sabilah Malang. Baik, jamaah Majelis Zikir Bina Qalbu Sabilah Malang. Selanjutnya, sambutan Direktur Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang kepada Profesor Dr. Haji Ibrahim Bafadal MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashabul fadilah, para alim ulama, para masyaikh, para habaib, wabil khusus Al-Mukarram Kyai Haji Abdul Mun'im Syadili, pengasuh Pondok Pesantren Salaf Al-Quran Asyadili, Sumber Pasir Pakis, Kabupaten Malang. Bapak Ibu hadirin, pimpinan, pendidik, tenaga kependidikan, siswa dan orang tua siswa Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita pada pagi hari ini
bertemu lagi secara maya dalam kegiatan Majelis Dzikir Bina Qalbu Orang Tua Siswa Sabilillah yang diselenggarakan oleh Majelis Orang Tua Siswa Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang bersama bagian kerjasama dan bisnis Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, yang pada bulan ini penyelenggaraannya bertepatan pada tanggal 21 Agustus 2021. Tadi sudah dilaporkan oleh Bapak Asisten Direktur 3, Bapak Dr. Haji Muhammad Wartono, Magister Pendidikan, bahwa Majelis Dzikir Bina Qalbu ini diselenggarakan 1 bulan sekali. Dan beliau berharap agar kita semuanya istiqomah dalam menghadiri kegiatan Majelis Dzikir Bina Qalbu ini yang diselenggarakan 1 bulan sekali. Tadi Pak Wartono melaporkan tentang kehadiran atau partisipasi Bapak Ibu semuanya di bulan Juli atau bulan lalu. Misalnya SD yang hadir di atas 40, SMP 17%, SD di atas 40%, SMP 17% sekian, SMA 10%, juga TK. Nah, saya berharap ke depan makin lama makin banyak yang menghadiri kegiatan Majelis Dzikir Bina Qalbu ini. Pada hari ini tercatat di Zoom itu 336 peserta. Ya, mudah-mudahan istiqomah terus dan bertambah jumlahnya. Karena pada bulan ini LPI menyelenggarakan malam 1 Muharram, 1 Muharram atau Tahun Baru Islam, yang hadir banyak sekali, sampai 1.500. Ya, sampai 1.500. Nah, saya berharap Bapak Ibu sekalian ke depan makin banyak yang hadir. Yang hadir istiqomah tetap hadir, yang tidak hadir mari kita himbau, mari kita ajak agar bisa hadir dalam kegiatan Majelis Dzikir Bina Qalbu ini. Sebab Majelis Bina Qalbu ini sangat bermanfaat, sangat berfungsi, bermanfaat untuk membangun silaturahim secara maya paling tidak, kan saat ini masih dalam suasana pandemi COVID. Tapi nanti kalau sudah pandemi COVID sudah reda, kita akan bertemu di Masjid Sabilillah Malang. Ini menjadi majelis silaturahim, juga sekaligus majelis zikir, menjadi forum untuk bersama-sama berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah kita bersama-sama melaksanakan doa bersama dalam bentuk istighosah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tantangan kehidupan makin lama bukan makin ringan. Makin akhir zaman ini bukan semakin mudah, tapi begitu banyak tantangan-tantangan. Begitu banyak problema-problema yang dihadapi oleh setiap manusia atau oleh diri kita. Dan itu bisa dipecahkan secara lahiriah,
tetapi yang pasti perlu usaha-usaha batiniah, yaitu zikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menjauhkan diri kita dari persoalan-persoalan hidup ringan maupun berat. Kita dijauhkan oleh Allah dari wabah-wabah, termasuk wabah pandemi COVID-19 ini. Kita perlu pertolongan Allah agar rumah tangga kita ini menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Perlu pertolongan Allah. Kita perlu meminta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, agar pendidikan anak-anak kita sukses, lancar, ya, dalam rangka meraih cita-citanya. Mendidik anak akhir-akhir ini bukan semakin mudah, semakin sulit karena penuh dengan tantangan-tantangan yang dilahirkan oleh teknologi informasi yang semakin pesat ini. Nah, saya kira kita perlu selalu berzikir, mengingat Allah, berdoa kepada Allah. Nah, majelis zikir inilah menjadi salah satu forum untuk kita bersama-sama membaca istighosah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan kemudahan, mendapatkan keselamatan, mendapatkan kebahagiaan, dijauhkan dari segala penyakit ringan maupun yang berat, penyakit dalam maupun penyakit luar, jiwa maupun fisik. Kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, menjadi forum atau majelis untuk menambah ilmu pengetahuan. Karena dalam zikir ini selalu diangkat tema-tema menarik, tema-tema yang baik. Contohnya saat ini, ya, temanya sangat bagus sekali, yaitu menghantarkan anak cinta Al-Quranul Karim. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya melihat membaca sekitar di kampung kita. Kalau saya bandingkan masa saya masih kecil dengan masa saya saat ini, itu terjadi perubahan yang sangat besar. Perubahannya bukan semakin baik, tetapi semakin tidak baik dalam kaitannya dengan mencintai Al-Quranul Karim. Kalau saya masih kecil dulu di Madura, di Sumenep itu, ya, begitu banyak terdengar, begitu seringkali terdengar adanya masyarakat yang membaca Al-Quranul Karim, terutama adalah sejak maghrib sampai isya atau pada subuh. Tapi terakhir ini kan sudah makin langka, makin jarang orang membaca Al-Quran dengan baik. Iya, tampaknya lebih suka WA group dengan sesama alumni misalnya seperti itu. Selalu ngobrol ya di WA grupnya masing-masing. Tampaknya silaturahim secara maya sesama manusia makin meningkat, tetapi silaturahim dengan Allah semakin berkurang. Termasuk dalam hal kebiasaan membaca Al-Quranul Karim. Kita ini sudah punya Al-Quran, punya pedoman dari Allah. Kalau kita ini betul-betul mengikuti Al-Quran, membaca, menerjemahkannya, menghafalnya, membacanya, menyerap isi artinya, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang selamat. Tingkah laku kita akan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Makanya ada firman ada hadis Rasulullah yang menegaskan bahwa taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kata Rasulullah, sabda Rasulullah. Aku tinggalkan dua perkara, dan apabila kalian ini berpegang teguh terhadap dua perkara itu, maka akan selamat di dunia dan di akhirat. Apa kata Rasulullah? Kedua perkara itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran dan Al-Hadis Rasulullah. Ini saya kira
mengapa topik ini amat menarik. Dan Majelis Zikir selalu mengedepankan topik-topik Islam yang amat menarik. Dan sekaligus juga menghadirkan para ulama, para kiai yang akan memberikan tausiahnya sesuai dengan topik-topik menarik tersebut. Pada kali ini misalnya kami menghadirkan Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Mun'in Syadili. Beliau ini adalah ulama, seorang kiai, pengasuh pondok pesantren Salaf Al-Quran. Jadi pengasuh pondok pesantren Salaf Al-Quran ya. Ya, beliau sangat menekuni tentang Al-Quran. Beliau punya pondok pesantren khusus tentang Al-Quran, yaitu Pondok Pesantren Salaf Al-Quran Asyadili, Sumber Pasir, Pakis, Kabupaten Malang. Kita hadirkan beliau untuk memberikan ceramah, memberikan tausiah kepada kita semuanya agar kita makin lama makin mencintai Al-Quran. Anak-anak kita semakin mencintai Al-Quran. Dan insya Allah, kalau cinta Al-Quran, maka anak kita atau kita semuanya akan selalu memegang Al-Quran, selalu membaca Al-Quran. Dan kalau bisa, persentase membaca Al-Qurannya, persentase membaca Al-Quran itu jauh lebih banyak ketimbang selalu WA, lihat TikTok, itu yang penting kita perlu kita tanamkan seperti itu. Karena itulah saya berharap saudara sekalian, mari kita cermati bersama-sama. Kita simak dengan sebaik-baiknya apa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Mun'in Syadili, kaitannya bagaimana menghantarkan anak-anak kita cinta Al-Quranul Karim. Saya atas nama Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang menyampaikan, menghaturkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Kiai yang meluangkan waktunya untuk memberikan tausiah pada pagi hari ini. Kami juga berterima kasih kepada Bapak, Ibu, pimpinan, guru-guru semuanya ya. Semuanya ya yang ikut serta dalam kegiatan Majelis Zikir Bina Kolbu ini. Terima kasih juga kepada siswa, orang tua siswa, majelis orang tua siswa. Kami juga berterima kasih yang sebesar-besarnya. Mari kita hidupkan kegiatan Majelis Zikir Bina Kolbu ini dengan partisipasinya semakin banyak. Dan mohon maaf juga apabila ada yang kurang baik dalam penyelenggaraan kegiatan Majelis Zikir Bina Kolbu ini. Khususnya misalnya pada kali ini semua pimpinan, ya direktur, saya juga adalah, kemudian sekretaris direktur, kemudian juga para kabak, kapus, kasubat, auditor, kasih saat ini tidak bisa ikut kegiatan Majelis Zikir Bina Kolbu ini karena memang setiap hari Sabtu menyelenggarakan rapat pimpinan lengkap. Saya selalu memimpin rapat. Ini tadi sudah masuk ke rapat, kemudian saya live dulu untuk bergabung dengan Zoom live dengan Majelis Zikir Bina Kolbu. Setelah ini kami masuk lagi, gabung dengan rapat lagi, karena kami harus selalu mengevaluasi kinerja pembelajaran Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. LPI Sabilillah Malang adalah lembaga unggulan di bidang pendidikan, bahkan ingin menuju kelas dunia, world class Islamic education. Dan unggulnya bukan karena unggul gedungnya, bukan karena unggul sarananya, tapi unggul di bidang pembelajarannya. Sehingga setiap hari Sabtu saya langsung memimpin rapat Rapimkab ini untuk mengevaluasi kehebatan pembelajaran yang diselenggarakan oleh guru-guru kita. Nanti akhirnya ketahuan guru mana yang kurang baik, guru mana yang sudah baik. Yang sudah baik akan didorong untuk selalu baik, dan yang kurang baik akan dibina dengan sebaik-baiknya agar menjadi baik. Sehingga nanti akhirnya kami LPI Sabilillah Malang melayani PBM putra-putri Bapak Ibu semuanya dengan sebaik-baiknya. Itulah barangkali yang dapat kami sampaikan. Akhirnya wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor atas kata sampainya, semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat semuanya, menjadi spirit mendorong untuk kita semuanya untuk tetap istiqomah melakukan kebaikan dan aktif dalam parenting Islam yang Majelis Sabilah Malang yang diselenggarakan oleh Lembaga Sabilah Malang dan Majelis Orang Tua Siswa Sabilah Malang. Baik, Majelis Zikir Bina Jamaah Majelis Zikir Bina Kolbu Sabilah Malang, kami sampaikan kembali bahwasannya presensi kehadiran parenting Islami Majelis Zikir Bina Kolbu Sabilah Malang sudah kami share di kolom chatting Meet Zoom ini dan di grup WhatsApp masing-masing di grup kelas Bapak dan Ibu guru masing-masing. Baik, Jamaah Majelis Zikir Bina Kolbu Sabilah Malang, sebelum kita ke Mau'izatul Hasanah, kita akan berjargon dulu untuk kesemangatan kita untuk mengikuti acara pada pagi hari ini. Majelis Zikir Bina Kolbu Sabilah. Sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Kiai Haji Abdul Mu'im Syadili, pengasuh Pondok Pesantren Salaf Al-Quran Asyadili Sumber Pasir Pakis, Kabupaten Malang. Dengan tema mengantarkan anak cinta Al-Quran. Kepada beliau, Romo Kiai Abdul Mu'im Syadili, pengasuh Pondok Pesantren Salaf Al-Quran Asyadili Sumber Pakis, Kabupaten Malang, dengan mengantarkan anak cinta Al-Quran. Kepada beliau yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'dah. Para alim, para ulama, pengurus LPI, serta majelis orang tua siswa Sabilillah yang semoga semuanya senantiasa mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, di pagi hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena meskipun melalui dunia maya kita bersama hadir dalam majelis yang sangat bermanfaat, yang sangat barokah, majelis silaturahim, majelis zikir, dan majelis ilmu. Tiga-tiganya majelis yang paling utama untuk umat Nabi Muhammad ini. Seperti saat ini, dalam hadis diriwayatkan Abu Dzar, Nabi bersabda, "Julusu sa'atin fi thalabil ilmi afdalu min alfi rak'atin, wa min alfi syuhudi janazatin, wa min alfi iyati maridin." Duduk sebentar saja dalam mencari ilmu ini lebih utama daripada sholat 1000 rakaat, lebih utama daripada menghadiri 1000 jenazah, lebih utama daripada mengunjungi 1000 orang sakit. Yang mungkin semua itu tidak mungkin kita lakukan. Tapi dengan duduk di tempat ini bersama-sama mencari ilmu, kita dapatkan fadilah yang besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi langkah kita termasuk hamba-hamba yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita haturkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita berharap syafaat beliau. Semoga kita mampu untuk selalu menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Kita mengikuti ajaran suci beliau. Kita perjuangkan agama beliau. Kita didik anak-anak kita kenal dengan beliau, cinta dengan beliau. Maka dengan itu kita berharap kita pantas menjadi umatnya dan kita termasuk min ahli syafaatih. Sebagai orang tua tentu saja menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Apapun akan dilakukan. Karena anak ini adalah harta paling berharga bagi orang tua. Dan ketika kita berikan mereka pengetahuan,
keimanan yang baik itu adalah investasi terbesar kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan investasi terbaik, investasi paling berharga adalah ketika kita memiliki putra-putra yang cinta dengan Al-Quran. Jadi apapun mereka, tapi tetap dalam hatinya ada kecintaan kepada Al-Quran. Sehingga dengan itu kita sudah punya satu harapan. Dalam hadis Nabi bersabda, "Man qara'al Qur'an wa 'amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah bau'uhu abwa'u min dau'is syamsi fi buyutid dunya. Fama dhannukum biman 'amila bihi." Jikalau ada seorang anak yang hafal Al-Quran dan mengamalkan isinya Al-Quran, maka di hari kiamat Allah akan mengenakan mahkota kepada kedua orang tuanya. Yang mahkota ini terangnya mengalahkan terangnya matahari di rumah-rumah dunia. Maka bagaimana pendapat kamu dengan yang mengamalkan itu? Inilah betapa bahagianya bagi orang tua yang mampu mendidik anaknya cinta kepada Al-Quran. Al-Quran begitu indah. Al-Quran begitu kompleks. Al-Quran bisa menciptakan orang mulia hidupnya di dunia maupun di akhirat. Maka dikatakan dalam Al-Quran, Nabi matur kepada Allah. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkatalah Rasulullah, ya Rabb, wahai Tuhanku, sungguh kaumku telah menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang diacuhkan. Maka Allah menjawab, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Demikianlah saya jadikan bagi tiap-tiap nabi musuh dari orang-orang yang suka berbuat dosa. Artinya apa? Mereka yang mengacuhkan Al-Quran, mereka adalah musuhnya Nabi Muhammad SAW. Bisa kita lihat betapa hinanya mereka yang mengacuhkan Al-Quran. Saat ini banyak orang tua yang bangga ketika anaknya mendapatkan titel ini dan itu. Ketika anak-anaknya mereka ahli ini dan ahli itu. Tetapi jarang yang berbahagia ketika anaknya mampu membaca Al-Quran dengan baik. Ketika anaknya mampu menghafalkan Al-Quran. Ketika berakhlak Al-Quran. Itulah yang patut untuk dibanggakan. Sehingga kita antarkan mereka menjadi generasi-generasi yang cinta kepada Al-Quran ini. Satu contoh seperti ini. Ketika Nabi Musa ditanya oleh Allah, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Nabi Musa ditanya, apa itu di tangan kanan kamu, wahai Nabi Musa? Maka Nabi Musa menjawab, qala hiya 'ashaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arifu ukhra. Nabi Musa menjawab, ini adalah tongkatku ya Allah. Saya buat tekenan kalau saya berjalan. Kemudian saya untuk mengambil pohon-pohon di daun-daun di pohon untuk kambing-kambing saya. Dan saya masih punya banyak hajat dengan tongkat ini. Artinya apa? Menjawab satu pertanyaan tapi dengan dipanjang-panjangkan. Karena belum merasa nikmatnya untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zakaria berdoa. Nabi juga berdoa bahwasanya Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya. Nabi juga mengatakan, wahai Tuhanku, saya sudah setua ini. Saya belum mengatakan, ini tulang-tulangku sudah mulai rapuh ya Allah. Kepalaku sudah penuh dengan uban. Dan maksudnya saya sudah tua seperti itu. Dipanjangkan karena menikmati betapa indahnya berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita umat Muhammad itu setiap hari kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi bersabda, "Man arada ayyatakallama ma'a rabbih falyaqra'il Qur'an." Barang siapa kepingin untuk berdialog dengan Tuhannya, maka bacalah Al-Quran. Maka kita punya kesempatan tiap hari untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah kenikmatan yang luar biasa. Karena itu, kalau kita ingin mengantarkan anak-anak kita untuk cinta kepada Al-Quran, maka langkah pertama, ini anak sekarang beda dengan anak yang dahulu. Kalau anak-anak dulu itu dinasehati, itu bisa. Tapi sekarang itu mereka lebih ikut pada apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Karena itu membutuhkan uswatun hasanah. Jadi contoh yang baik dari para orang tuanya, dari para guru-gurunya di sekolah. Kalau melihat para orang tua gurunya cinta pada Al-Quran, setiap saat baca Al-Quran, setiap ba'dal maghrib televisi dimatikan semua baca Al-Quran, maka anak akan otomatis cinta kepada Al-Quran. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW, beliau tidak hanya memberikan nasihatnya dengan kata-katanya, tapi yang terpenting Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh ada di dalam diri Nabi Muhammad itu ada uswatun hasanah. Artinya apa? Beliau Nabi Muhammad tidak hanya berpidato, berkhutbah, menyampaikan kebenaran-kebenaran, tapi lebih dari itu beliau memberikan keteladanan yang baik kepada umatnya. Itu pun yang kita teladani. Kita saat ini tidak butuh banyak nasihat, menasihati anak-anak kita, tapi lebih banyak kita berikan mereka pemandangan yang indah, pemandangan yang sejuk, bagaimana orang tua bisa memberikan uswatun hasanah. Para bapak ibu guru memberikan uswatun hasanah. Setiap saat ada waktu lenggang baca Al-Quran. Setiap saat baca Al-Quran, maka mereka pun akan penasaran. Ada apa dengan Al-Quran? Kok orang tua saya, guru saya itu selalu baca Al-Quran. Ini sudah mulai saraf-saraf kecintaan kepada Al-Quran sudah muncul pada anak-anak kita. Kemudian tahapan berikutnya kita mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar. Karena perintah Allah, warattilil Qur'ana tartila. Tartilkanlah Al-Quran dengan sebenar-benarnya tartil. Kalau melihat ayat ini, tartil itu hukumnya adalah wajib. Apa itu tartil? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Jadi artinya tartil itu baca Quran dengan mentajwidkan huruf-hurufnya dan tahu tempat-tempatnya wakaf yang benar dalam baca Al-Quran. Ketika Al-Quran dibaca dengan baik, dibaca dengan tajwid yang benar, maka akan tampak keindahan Al-Quran dan menyenangkan bagi para pembacanya. Jadi kalau kita dengarkan Quran yang di jalan-jalan kita baca, di musola-musola seperti itu kurang menarik. Jadi anak kurang, sehingga kita ajarkan baca Al-Quran dengan benar dan baik. Kemudian sudah itu kita hiasi dengan bagaimana lagu-lagu Al-Quran ini jauh lebih menarik daripada lagu-lagu yang mereka kenal saat ini. Kemudian pada tahapan berikutnya, pada saat ini banyak kaum muslimin, sama anak-anak kita itu banyak punya pemahaman yang salah. Kata pepatah Jawa itu, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau mereka itu kurang cinta, kurang sayang pada Al-Quran, karena mereka memang kurang kenal dengan Al-Quran. Maka kita kenalkan. Jadi orang yang punya anggapan Quran itu hanya dibaca ketika ada orang selamatan. Quran dibaca ketika dalam sholat. Quran dibaca ketika seperti ini. Maka kita kenalkan Al-Quran bukan sekedar itu. Kita lihat satu kisah pada zaman Rasulullah. Ini ketika turun awal surat Ghafir. Allah berfirman,
Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit taul. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Pas turun ayat itu, Nabi baca ayat itu di sekitar Ka'bah. Ternyata pas Nabi baca ayat itu, ada seorang tokoh kafir Quraisy yang namanya Al-Walid ibn al-Mughirah. Itu mencuri dengar. Dia mencuri dengar dengan sembunyi-sembunyi, dan Nabi tahu, oh ini ada yang dengarkan bacaan saya. Maka oleh Nabi diulang lagi ayat itu. Dan semakin diulang, Al-Walid semakin terpukau dengan keindahan ayat-ayat Al-Quran ini. Sampai dia mengatakan, ini baru saja saya dengarkan sebuah kalam yang tidak mungkin ini buatan manusia. Tidak mungkin buatan orang yang dulu-dulu dan orang sekarang. Karena itu, Al-Walid sudah hampir beriman kepada Allah. Sayangnya hampir saja. Tapi karena dikuasai sombongnya, sampai akhirnya dia mengatakan, Quran adalah sihir, Quran adalah yang menipu daya mereka. Ini keindahan secara lafadznya. Ketika kita mempelajari awailus suwar, Allah berfirman, Alif Lam Mim. Yang seperti itu mukjizatnya luar biasa. Orang-orang kafir itu setiap hari mereka baca, berbicara dengan huruf yang tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, sampai ya. Tetapi ketika ada alif, lam, mim, keterpukau, mereka tidak terjangkau oleh akal mereka. Kok bisa gabungan dari huruf-huruf ini menghasilkan suara yang begitu indah, suara yang mampu menancap ke dalam hati. Inilah dikenalkan pada akhirnya mereka kita kenalkan bahwasanya Al-Quran ini begitu indah lafadznya, begitu dalam maknanya. Ini kita kenalkan pada mereka bagaimana hubungan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Misalnya kita lihat dalam awal surat Al-Baqarah Allah berfirman, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab suci Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa disifati di sini la raiba fihi? Karena sebagai petunjuk maka dia harus punya sifat yang pasti, tidak boleh ada keraguan. Karena apa? Dia dipersiapkan untuk menjadi hudal lil muttaqin. Petunjuk itu sifatnya harus pasti dan jelas, tidak boleh ragu. Dan bagaimana bisa menghasilkan keraguan pada Al-Quran? Maka Allah berfirman pada akhir surat Fussilat. Allah dawuh, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Allah berjanji akan saya tampakkan kepada mereka orang-orang kafir kebenaran ayat-ayat kami, ayat-ayat Al-Quran, fil afaqi, di seluruh penjuru dunia dan di dalam diri mereka, sampai tampak jelas bahwasanya Al-Quran adalah barang yang hak. Ini apa? Ini terbukti. Kebenaran ini satu contoh. Ketika tadi saya ceritakan Al-Walid ibn al-Mughirah yang mengingkari Al-Quran, maka Allah dawuh, sa'uslihi saqar. Maka dia akan saya masukkan dalam neraka saqar. Dan Allah dawuh, alaiha tis'ata asyar. Di atas neraka saqar ini ada 19 malaikat. Maka Allah dawuh, wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqinal ladzina utul kitaba wa yazdadal ladzina amanu imana
wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun wal yaqulal ladzina fi qulubihim maradun wal kafiruna madza aradallahu fi hadza masala. Al-ayat. Artinya apa? Allah mengatakan saya tidak menjadikan bilangan 19 tadi kecuali untuk menjadi fitnah bagi orang-orang kafir. Orang kafir terfitnah mengatakan, apa enggak cukup satu malaikat saja? Atau apakah malaikatnya Allah hanya 19? Semua akan saya musnahkan malaikat itu, kata mereka orang-orang kafir. Kemudian liyastayqinal ladzina utul kitab, agar orang-orang ahlul kitab mencari keyakinan dengan kebenaran Al-Qur'an. Kemudian wayazzadal ladzina amanu imana, dan kemudian orang yang beriman semakin bertambah imannya dengan hitungan 19 ini. Kemudian wala yartabal ladzina utul kitab wal mu'minun, dan dengan itu orang-orang ahlul kitab dan orang-orang beriman tidak ada keraguan lagi dengan Al-Qur'an. Maka bagaimana bisa ketemukan itu? Ternyata hitungan 19 ini kita temukan di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dihitung hurufnya itu ada 19. Kalau kita baca Iqra Bismi Rabbika, sudah ada hamzah wasolnya. Tapi di Bismillahirrahmanirrahim ba langsung sin. Hurufnya dihitung, kita hitung ada 19 huruf. Ini yang istimewa. Jumlah ba dalam Al-Quran dikumpulkan itu bisa dibagi dengan angka 19. Jumlah lafaz ismun itu 57 bisa dibagi dengan angka 19. Ar-Rahman, Ar-Rahim sama. Ini Nabi nggak punya komputer saat itu. Kemudian jumlah surat dalam Al-Quran ini 114. Berarti bisa dibagi dengan angka 19. Kemudian dari jumlah surat ini, Bismillahirrahmanirrahim, ini berarti jumlahnya di surat At-Taubah. Kita nggak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Berarti tinggal berapa? 113. Ternyata yang hilang di surat At-Taubah ini diganti Allah pada surat An-Naml. Di tengah surat Allah ada berfirman, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini jumlah Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran tetap 114. Dan itu bisa dibagi dengan angka 19. Ini satu hal yang orang berpikir, subhanallah, tidak mungkin Al-Quran buatan Nabi Muhammad. Al-Quran betul wahyu dari Allah. Kemudian kita lihat lagi kebenaran Al-Quran menjadi suatu ajaran suci atau dogma gereja selama ribuan tahun. Teori yang namanya geosentris. Bumi ini pusat peredaran tata surya, kata mereka. Dan bumi ini bentuknya adalah datar. Maka ketika lahir zaman Renaissance, zaman pengetahuan itu terbukti nggak benar. Bukan bumi pusat peredaran tata surya, tapi yang benar adalah heliosentris. Mataharilah yang pusat peredaran tata surya. Bagaimana Al-Quran mengatakan? Mana yang benar? Al-Quran mengatakan, وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. Jika kamu lihat gunung-gunung itu seakan-akan diam. Padahal gunung itu berjalan secara berputar. Artinya apa itu kan? Gunung berputar karena bumi yang tempati gunung adalah berjalan secara berputar, secara revolusi. Kemudian bagaimana matahari? Dalam surat Yasin Allah berfirman, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Di matahari hanya bergerak pada porosnya saja, tidak bergerak secara revolusi. Ini Al-Qur'an. Bagaimana bentuk bumi? Maka Allah berfirman, yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal lail. Kawwaro dari kata dasar kurroh. Kurroh itu artinya bola. Bola artinya apa?
bulat. Dan dari bentuk bulat ada rotasinya bumi, maka ada waktu siang dan akan yang pas dengan ilmu pengetahuan antara Al-Quran dengan bahwasanya tahuan. Tetapi pada kenyataannya semua fakta pengetahuan ini itu selalu sesuai yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga kita belajar ilmu apapun nanti akan kita temukan di dalam Al-Quran. Sehingga kita kenalkan seperti itu, mereka akan menjadi paham, mengerti akan sayang dengan Al-Quran. Sambung dengan pertanyaan dan kita jawab insya Allah dengan izin Allah. Monggo. Mungkin kalau ada pertanyaan. Ya, baik. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kiai Haji Abdul Mu'in Syadzili yang sudah banyak sekali ilmunya yang disampaikan kepada kita semuanya di Parenting Islami Majelis Dzikir Bina Qalbu Sabilah Malang. Dan tadi kami dengarkan luar biasa sekali, banyak memang Al-Quran ini adalah gudangnya ilmu, sehingga tadi disampaikan Bapak Kiai tadi, betapa dahsyatnya Al-Quran memberikan ilmu kepada manusia di alam jagat raya ini. Baik, Bapak Kiai, ini sudah ada pertanyaan yang masuk melalui WA. Begini Pak Kiai, pertanyaannya. Oh ya. Dari Ananda Kalista Angel, kelas sekolah SMP Sabilah Malang. Saya sering membaca Al-Quran dan banyak kata atau kalimat yang sama yang diulang-ulang. Nah, pertanyaannya, mengapa ayat Al-Quran sering diulang-ulang? Nah, itu yang pertama Pak Kiai. Kemudian dua pertanyaan, langsung sekali. Yang kedua, ini ada juga pertanyaan dari wali murid. Saya selaku orang tua sering mengingatkan kepada anak-anak kami untuk setiap hari selalu membaca Al-Quran. Akan tetapi mereka anak selalu diingatkan mau membaca. Tetapi jika tidak diingatkan, tidak mau membaca. Lalu bagaimana sikap orang tua atau kiat-kiat orang tua kepada anak tersebut untuk istiqomah membaca tanpa disuruh Bapak Kiai? Kata semangat ini. Nah, ada dua pertanyaan dulu. Monggo Bapak. Jadi terulangnya ayat-ayat Al-Quran itu adalah seperti ini kisahnya Nabi Adam dengan iblis. Kisah itu diulang sampai berapa kali? 10 kali dalam Al-Quran. Kenapa diulang? Karena setiap kita membacakan, akan pas nyampe itu diingatkan lagi akan bahaya dari iblis yang mampu memperdaya manusia. Kisahnya Nabi Musa diulang berkali-kali. Maka kita disadarkan betapa orang berdakwah itu selalu harus bersabar menghadapi musuh-musuh yang selalu menghambat dakwah kita. Kemudian diulang banyak ayat. Bahkan terulangnya ini ada yang mirip, enggak sama persis. Dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, qala lil mala'i hawlahu inna hadza lasahirun alim. Itu yang di surat Al-A'raf. Di surat apa? Di surat Asy-Syu'ara. Yang di surat Al-A'raf, qala al-mala'u min qaumi fir'auna inna hadza lasahirun alim. Ini kan mirip, artinya juga berbeda. Di dalam surat Asy-Syu'ara, qala lil mala'i, yang ngomong Fir'aun ngomong pada al-mala', orang yang di hadapannya itu. Kali kalau di surat Al-A'raf, qala al-mala'u, yang ngomong ini adalah orang-orang yang di hadapan Fir'aun. Apa Qur'annya salah? Di Qur'an nggak salah. Seperti itu bisa dipadukan. Bahwasanya menjadi adatnya Fir'aun. Kalau Fir'aun ini ngomong, maka orang harus menirukan persis dengan omongannya Fir'aun. Di Fir'aun mengatakan, ini Musa adalah tukang sihir yang jelas.
Maka mereka para al-malak mengatakan, nyaut, ini Fir'aun, ini Musa adalah tukang sihir. Seperti itu. Terulangnya banyak, di antaranya itu mengingatkan, lalu mengingatkan kita, terulangnya karena untuk memperkuat makna satu ayat dengan ayat yang lain, dan diulang-ulang ini tujuannya adalah untuk semakin bisa masuk ke dalam, meresap ke dalam hati. Ini diulang-ulangnya ayat di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, kalau mungkin kita menasihati anak kita, dinasihati, diingatkan, mau baca. Nanti nggak diingatkan, nggak baca lagi. Itu artinya awalnya memang adalah pembiasaan. Dan orang tua tidak boleh untuk capek untuk urusan ini. Ingatkan lagi sambil didoakan. Satu hal yang pantangan bagi orang tua, kalau orang tua sampai di dalam hati ada rasa marah kepada anaknya, itu yang nggak boleh. Ini anak nggak mau taat, mau jadi apa? Jadi seperti itu. Nah ini nggak boleh. Kalaupun orang tua itu kasar sama anaknya, itu hanya di luarnya. Di dalam hati tetap mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya. Di awalnya memang mereka kita perintah lagi, terus sudah menjadi suatu kebiasaan, maka otomatis mereka akan. Tapi tentu saja tadi saya sampaikan, ini harus ada contoh dari orang tua. Dan sampai orang tua itu nyuruh sampai kamu ngaji, saya tak nonton televisi, nah, itu nggak bisa. Ini kamu ngaji, maka saya pun juga akan mendampingi ikut mengaji. Jadi kasih contoh orang tua itu akan lebih membekas dalam sanubari anak ini daripada sekedar orang tua itu memberikan perintah. Ini cukup itu. Ya, baik. Itu tadi penjelasan Bapak Kiai. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadi tambahan ilmu dan pencerahan serta motivasi untuk kita untuk memberi contoh kepada anak-anak kita. Memang alhamdulillah di sekolah kita ada program Everyday with Al-Quran. Semoga Everyday with Al-Quran ini membantu kita semuanya, terutama Ananda semuanya untuk istiqomah membaca Al-Quran. Baik, Bapak Kiai, ini ada pertanyaan lagi yang masuk dari Ibu Hani Ulfa. Nah, beliau bertanya seperti ini, Mbak ya. Bagaimana yang baik dalam menghafal Al-Quran? Bagaimana yang baik dalam menghafal Al-Quran? Dihafalkan dulu, walaupun belum bisa membaca dan belum paham ilmu tajwid, atau seperti kebanyakan metode yang diterapkan pada rumah tahfidz balita saat ini. Nah, apakah jika orang tua ingin anaknya menjadi penghafal Al-Quran, orang tua juga menghafalkan Al-Quran? Dengan PJJ ya, saat ini anak semakin kenal teknologi, dengan akrabnya dengan YouTube yang sangat menarik bagi mereka. Hal ini menjadi menghafal Al-Quran makin sulit. Karena jika diajak murojaah lebih tertarik dengan konten-konten di YouTube. Kata semangat dan pertanyaan kita masuk di kolom chatting. Ini mengatakan Pak Kiai, pertanyaan dari Ibu Hani. Jadi ada berbagai macam sistem untuk menghafalkan Al-Quran. Ada sistem yang konvensional, yang tradisional di pondok-pondok tahfidz itu, dan juga ada sistem-sistem yang baru. Bagaimana cara menghafalkan Al-Quran? Yang terpenting, ini memang harus dibetulkan dulu bacaannya. Khawatirnya nanti kalau belum dibetulkan bacaannya, dia sudah menghafalkan, itu sudah Jawa itu jangget ya. Itu sulit untuk memperbaiki. Nah, sebelum menghafalkan, diperbaiki dulu bacaannya, ditempatkan dulu tajwidnya, baru setelah itu menghafalkan. Karena banyak pengalaman, ada sistem yang orang itu langsung menghafalkan tanpa memberi bacaan dulu. Kalau sudah jadi, nanti untuk membetulkan bacanya itu sulit. Padahal hafal Quran itu bukan wajib, tapi baca Quran dengan benar itu adalah wajib. Dan ini kalau lebih baik kita utamakan hafal Quran, bacanya juga dengan bacaan yang baik. Nah kemudian untuk anak itu biasanya kalau
kalau disuruh milih antara Al-Quran dan suruh milih HP, jelas pilih HP-nya. Itu sudah wajar untuk anak-anak sekarang. Maka bagaimana kita terus kasih motivasi yang membangun mereka, pada akhirnya keberhasilan kita adalah ketika mereka sudah lebih memilih Al-Quran daripada ya, maka baca Quran itu sebelum menghafalkan alangkah baiknya diperbaiki dulu bacaannya. Kemudian cara menghafalkan macam-macam. Kalau mereka sudah senang dengan Al-Quran, sesulit apapun mereka menghafalkan, mereka tetap asik dengan hafalan itu. Ini yang maunya kita ciptakan cintanya dulu, senang baca dulu. Ya, kalau di tempat saya itu saya praktekkan bagaimana mereka yang cerdas ini tidak menjadi sombong dengan cepatnya menghafalkan. Bagaimana yang pikirannya lambat ini berpikir positif kepada Allah. Bagaimana? Al-Quran itu pahalanya membacanya itu per huruf bukan per kalimat. Kalau dia itu baca 10 kali baru hafal, maka pahalanya jauh lebih besar. Yang cerdas itu 3 kali sudah hafal. Sehingga mereka semua, baik yang berpikiran cerdas dan lambat, mereka semua senang dengan program hafalan Al-Quran ini. Dibuat cinta dulu. Kalau sudah cinta itu, mereka sulit atau mudah menghafalkan Al-Quran, mereka tetap senang dengan hafalan itu. Baik, terima kasih. Mengaten Ibu Hani, ya, Ibu Hani, orang tua dari Ananda Mas Haikal Kamil, kelas 2B SD Islam Sabilah Malang. Ada juga yang masuk Bapak Kiai, kami sampaikan ada 2 pertanyaan. Yang pertama, Bapak Kiai nyuwun sewu izin bertanya, apakah doa yang terbaik itu diambil dari Al-Quran? Doa apa saja contohnya? Yang pertama Mbak Kiai. Kemudian yang kedua, yang pertama dari Ibu Nuki Damayanti atau Mama Bain. Kemudian pertanyaan dari Nuki tadi, Mama dari Mas Bain, apakah doa yang terbaik itu diambil dari Al-Quran? Doa apa saja contohnya? Yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Kiai, dari Ibu Erina. Dari Erina 2 dari Erina, atau wali murid dari Erina 2 Mana yang harus didahulukan bagi seorang istri dan ibu dari anak-anak, mengaji Al-Quran atau melayani suami dan anak-anak? Nah, saya ulang pertanyaannya, Mbak. Mana yang harus didahulukan bagi seorang istri dan ibu dari anak-anak, mengaji Al-Quran atau melayani suami dan anak-anak? Nah, kasih 2 pertanyaan dari Pak Yusuf. Terima kasih. Untuk yang pertama itu doa yang terbaik itu diambil dari Al-Quran. Contohnya nopo mawon, Mbak. Doa terbaik itu adalah Allah berfirman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu ketika Allah menerangkan ibadur Rahman. Ibadur Rahman itu hamba-hamba terbaik di sisi Allah. Ini adalah orang yang selalu berdoa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah untuk kami agar istri-istri kami, anak-anak kami menjadi pendamai hati kami. Dan jadikanlah orang-orang yang bertakwa. Ini doa. Kemudian doa yang jelas terindah adalah doa sapu jagat itu. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa untuk meminta kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, dan kita minta terjaga dari api neraka. Dan banyak doa seperti Allah ajarkan, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu fa amanna
Rabbana faghfir lana. Ya Allah, kami telah menyambut panggilan-Mu, oleh karena itu ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Dan masih banyak doa-doa yang dalam Al-Quran, ada rangkuman doa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, kalau bertanya terindah dan surat atina fid hasanah dengan ta'amun waj'alna lil muttaqina imama. Itu ya. Yang kedua, ya. Yang kedua pertanyaannya dari Erina 2A, mungkin wali muridnya atau orang tua ya, orang tua dari Erina. Ya. Iya, mana yang harus? Iya, kurang satu Bapak Kiai. Mana yang harus didahulukan bagi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya, mengaji Al-Quran atau melayani suami dan anak-anaknya? Mengatakan Pak Kiai. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu, memang terbaik adalah mendahulukan untuk melayani suami dan untuk merawat putra-putra. Kenapa alasannya? Suatu ibadah, misalnya bagi perempuan itu ada kesunatan puasa Senin Kemis misalnya. Pas puasa ini kemudian suaminya tidak mengizinkan, kamu nggak boleh puasa. Maka bagi seorang istri puasa dari Senin Kemis hukumnya menjadi haram. Karena lebih baik untuk mendahulukan itu selama bukan hal-hal yang bersifat wajib. Tapi bersifat wajib ya nggak ada apa. Itu harus melakukan yang wajib ini. Itu ibadah sunat itu melayani suami itu sudah lebih daripada ibadah sunat ini. Di contohnya itu orang berpuasa di hari Senin dan Kamis bagi wanita itu sunat. Tapi kalau suami sudah melarang, maka hukumnya menjadi haram puasa di hari itu. Dan untuk melayani anak-anak, maka satu sentral yang mereka anak ini akan berkesan adalah bagaimana sikap lemah lembut sayang dari sang ibu. Karena itu bagaimana solusinya? Kalau kita ambil solusi, seorang ibu sudah punya jadwal yang istiqomah. Punya jadwal, kalau jam segini saya melayani suami, melayani anak, jam segini saya baru baca Al-Quran. Sudah seperti itu, insya Allah suami akan tahu diri. Anak-anak pun tahu, kalau jam sekian, ibu saya selalu akan punya kegiatan untuk membaca Al-Quran. Itu punya jadwal yang istiqomah, yang tetap. Maka itu pasti tidak akan terganggu dengan yang lain. Ya. Baik, terima kasih atas pencerahan dari pertanyaan-pertanyaan jamaah Bina Kolbu Sabilah Malang. Tentunya banyak sekali pertanyaan yang masuk Bapak Kiai, namun apalah daya, waktu sudah menunjukkan jam 11.02. Tidak terasa berkah sekali. Dan mohon izin Bapak Kiai yang disampaikan doa-doa dari Al-Quran tadi seperti Rabbana Hablana, mohon izin untuk kami terima doa atau ijazah dari panjenengan doa tersebut. Ingatkan Pak Kiai. Ya baik. Ini semoga bisa tertulis gitu. Bisa dibaca tertulis, ini panjang. Oh gitu Bapak Kiai. Baik, terima kasih. Baik, jamaah Sabilillah, jamaah Majelis Dzikir Bina Kolbu Sabilah Malang yang berbahagia, tidak terasa sudah waktu sudah jam 11 lebih, maka usai sudah acara pertemuan Majelis Dzikir Bina Kolbu Sabilah Malang, dan insya Allah akan disambung kembali pertemuan bulan depan, tepatnya minggu ketiga di bulan September. Baik, jamaah Majelis Dzikir Bina Kolbu Sabilah Malang, maka pertemuan kali ini akan ditutup dengan doa oleh Bapak Kiai Abdul Mun'in Syadili kepada beliau untuk berkenan membacakan doa untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini. Kepada beliau kami persilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallam. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abduka
وأنت لم تزل بذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا من ضعيف ويا من مخيف يسر عن كل سنتيس العسير عليك يسير. اللهم بارك لنا في أولادنا وأهلنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا وإياهم علما نافعا مباركا. اللهم حبب إلينا الإيمان زينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وارزقنا الجنة بغير حساب. اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفر يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد إلى رب العالمين بسر الفاتحة. Ya kan Abu ya kan Nasta'in. Mohon maaf sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada kami sampaikan kepada Bapak Kiai yang sudah memberikan banyak ilmunya kepada kita semuanya dan menyempurnakan pertemuan Majelis Dzikir Bina Qalbu kali ini dengan tema mengantarkan anak cinta Al-Quran. Semoga bermanfaat penuh kepada anak-anak didik kita semuanya. Amin. Amin. Allahumma amin. Dengan dibacakannya doa oleh Bapak Kiai tadi, maka usai sudah pertemuan kali ini Majelis Dzikir Bina Qalbu Sabilah Malang Sabtu 21 Agustus 2021 yang akan disambung lagi pertemuan berikutnya yaitu minggu ketiga, tepatnya bulan September 2021. Baik, akhiron saya selaku pembawa acara Masjid Parenting Islami Majelis Dzikir Bina Qalbu Sabilah Malang, apabila ada kalimat atau kata-kata yang tidak berkenan di hati panjenengan semuanya, sudilah kiranya dimaafkan dan walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.